Pendukung Anies Baswedan ini mengusulkan dibangun patung Jokowi di Monas bagi para pemujanya. Kalau si Gibran mau ngapain, ngomong apa kemarin di mana, suka-suka lu lah. Jokowi ngasih penghargaan kepada anaknya, pada mantunya, suka-suka lu lah. Bahkan sih saran saya, udah layak dan patut patung Jokowi itu dibangun yang keren, gitu, ditaruh di Monas untuk para penyembah berhalanya dia berkebaktian gitu. Udah layak dan patut. Sang pemenang boleh bikin apa aja? Boleh apa aja, boleh. Dan orang-orang yang selalu memberikan pembelaan pada dirinya, boleh. Itu udah, kalau masuk kategori dewa udah masuk. Silahkan aja gitu, suka-suka lu lah gitu. Taruh aja patungnya di Monas, biar para penyembahnya itu punya tempat buat melakukan kebaktian, menyembah Jokowi. Gitu ya. Iya, udah boleh banget. Jokowi itu sudah layak mendapatkan penghargaan yang lebih dari Sang pemenang. sang perusak. Putus asa banget ya kelihatannya ya, pendukung Anies Baswedan ini, ya si pendukung Ancol ya, pendukung Ancol. Dia mengatakan kelihatannya sangat pesimis banget ya atas nasib dia. Maksudnya dia mengusulkan agar Jokowi dibuatkan patung di Monas dan diberikan acara kebaktian, dan Jokowi sudah sama dengan dewa, itu sudah sama. Jadi dia menyamakan patung dewa Jokowi begitu ya mungkin ya. Jadi dia mengusulkan agar dibangun patung dewa Jokowi di Monas. Oke, lanjut. Sebelumnya Ges juga mengatakan bahwa korban kebakaran di masa Anies malah merasa berbahagia sekali dibandingkan dengan di masa gubernur sebelumnya. Tidak pernah ada korban kebakaran berakhir dengan gembira, baru di masa Anies. Gitu Kampung ya. Gembrong, Kampung Kuitang menangis bahagia mereka. Tidak pernah menangis bahagia. Jadi ya. kalau soal jalan keadilan yang dilakukan oleh Anies udah diberikan contohnya. Tidak pernah ada. Jadi tidak pernah ada korban kebakaran selain Anies yang berbahagia. Jadi sekarang korban kebakaran di bawah kepemimpinan Anies Baswedan kok malah berbahagia. Ini sungguh ironi sekali. Ges Khalifah, pendukung Anies Baswedan. Ges Khalifah ternyata salah otak alias error, sehingga ucapannya memang ya kadang-kadang suka ngawur seperti itu. Itulah Kiai ya, Ustadz yang mengatakan kalau Ges Khalifah adalah merupakan orang yang error ya, salah otak, sehingga ucapannya seperti itu ya. Dikatakan juga tadi kan baru di era Anies ya, korban kebakaran kok malah berbahagia sekali. Lucu. Ges Khalifah juga akan melunasi hutang Anies Baswedan, hutang dengan khususnya ya dengan Sandiaga Uno 50 miliar. Mantap. Soal hutang piutang 50 miliar. Saya katakan di sini Ges Khalifah yang menyatakan, buka. Kalau ada terbuka benar masih ada hutangnya, per hari ini juga akan saya carikan dana 50 miliar untuk dibayar. Karena seluruh rakyat Indonesia akan membayarnya. Woi, yang punya utang bayar, woi. Yang merasa ngutang denganku, bayar. Yuk, bayar. Ya, ini adalah suatu pernyataan yang lucu ya teman-teman ya. Kata Pak Ges ini ya, rakyat Indonesia akan bersedia bayarin utangnya Pak Anies. Bayangin loh, rakyat Indonesia. Bukannya dibilang pendukung Anies pasti akan bayarin. Ini rakyat Indonesia teman-teman. Berarti termasuk aku juga gitu. Soalnya terus terang bilang aku ogah bayarin, nggak mau bayarin. urusan sendiri itu mah, utang bayar sendiri gitu. Ya, ini adalah suatu hal yang kupikir ya sangat memalukan ya, kalau kita itu sampai membebankan utang kita itu kepada orang lain gitu ya teman-teman ya. Dan utang ini kan ada suatu hal yang privacy teman-teman ya. Gimana, kalian nggak merasa malu nggak kalau utang kalian itu dengan jumlah yang besar itu sampai harus dibayarin oleh orang lain? Pasti ada rasa malu, segan gitu ya. Kalau kalian masih punya harga diri, tapi kalau nggak punya rasa malu lagi, nggak punya etiket lagi sebagai seseorang yang harus membayar utangnya, ya nggak tahu lah ya. Makanya kalau nggak mau diutangi, kalian harus tidak boleh berutang, jangan berutang teman-teman. Itu dia prinsipnya. Kalau kalian nggak mau, harus mikirin utang gitu.
Tapi kalau kan memang terpaksa berutang, ya harus konsekuen, bayar dulu gitu. Jangan meninggalkan tanggung jawab kalian gitu. Nah itu kan suatu hal yang aneh gitu teman-teman ya. Nah katakan nanti Pak Anies itu menjadi seorang presiden, kalau ya, tapi kita kayaknya mimpi aja deh dulu. Nah kalau beliau menjadi seorang presiden, pasti beliau akan dicap sebagai seorang pemimpin yang memiliki karakter, ya, seorang pemimpin yang memiliki karakter membebankan persoalan pribadi kepada masyarakat. Persoalan pribadi, ingat teman-teman, persoalan pribadi kepada masyarakat. Itu sudah pasti teman-teman. Kalau beliau sampai menerima ya bantuan dari masyarakat, dari rakyat Indonesia untuk bayar utangnya, karena utang itu harus diurus sendiri ya, itu tanggung jawab dia sendiri, urus sendiri, nggak ada urusan orang lain untuk bantu gitu teman-teman. Apalagi ini nggak kecil, besar sekali, 50M ya. Itu kalau beliau masih punya yang kusebutkan tadi ya. Tapi kalau misalkan beliau nggak punya lagi, ya nggak tahu lagi bilang apa ya teman-teman. Tapi itulah ambisi Pak Anies ya. Beliau nggak tahu apa ya beliau mungkin menghalalkan segala cara, dalam artian ya beliau nggak terlalu mikirin utang belum dilunasi atau belum ya, tapi yang penting beliau nyapres aja dulu gitu, maju aja terus gitu, nggak terlalu peduli dengan utang ini. Padahal kan utang itu kan harus diselesaikan dulu, itu menjadi tanggung jawab kita teman-teman ya. Tapi itulah beliau ya. Dan untuk para pendukung Anies, baik kalian ya aku harap kalian juga bisa berpikir dengan bijak ya dalam memutuskan ya keputusan kalian. Boleh memilih, aku nggak menyalahin, tapi pilihlah seorang pemimpin yang dia itu memiliki karakter yang baik gitu teman-teman ya, nggak mempunyai utang ya, kalaupun punya harus diselesaikan gitu. Ini kan suatu hal yang jelek gitu kalau sampai harus ada di dalam diri seorang pemimpin kalau utangnya nanti belum selesai gitu teman-teman. Akan selalu menjadi persoalan ini seterusnya kalau utang itu belum dilunasi. Jadi kalian ya tolonglah pikirannya lebih terbuka sedikit, wawasan lebih terbuka sedikit. Jangan bersembunyi terus di balik cangkang. Sekali-sekali keluar lihat dunia lain gitu ya, dunia luar gitu. Supaya pikiran kalian itu bisa segar gitu ya, bisa menerima pendapat dan pandangan orang lain. Ya jangan dibutakan oleh hal-hal yang bersifat semu aja. Kalian harus bisa melihat fakta yang terjadi bahwa ya pemimpin kalian itu seperti apa gitu, bagaimana kinerjanya selama ini gitu. Jangan hanya mendukung secara membabi buta tanpa memikirkan efeknya nanti ke depan kalau pemimpin kalian itu akan menjadi seorang pemimpin terbesar, yang paling besar, pemimpin tertinggi di Indonesia. Nanti kalian sendiri akan menyesal, karena penyesalan itu selalu datang terlambat. Oke, silakan komen di bawah teman-teman ya, apakah kalian mau bayarin utang Pak Anies? Oke, demikian dikabarkan bahwa masyarakat tidak mau membayar hutangnya Anies Baswedan begitu ya Mas Bro ya. Adalah hutang pribadi Anies Baswedan ya 50 miliar. Namun demikian kelihatannya Ges Khalifah mau mengajak warga Indonesia. Jadi bukan pribadinya Ges yang akan membayar hutang, namun demikian dia akan mengajak warga Indonesia khususnya untuk ikut patungan urunan untuk bayar hutang pribadi Anies Baswedan pada saat